Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Sepertinya kelasnya sudah lebih bersih daripada minggu lalu. Aku ketua kelasnya. Betul. Dulu ya. Siap. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue langsung berdoa ya. Ibu absen dulu ya. Natasha, Rauda, Aditku, Nayu, Aditku, semua ya. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Tentang Indonesia, Bu. Indonesia, Bu. Ya, minggu lalu Ibu sudah suruh baca kan tentang letak Indonesia. Kalian tahu nggak letak Indonesia secara astronomis di mana? Ada yang tahu? Kalian jadi baca apa? Jadi letak astronomis Indonesia itu merupakan letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan sistem koordinat garis bujur dan garis lintang. Letak astronomis disebut juga dengan letak absolut. Mengidentifikasikan setiap lokasi sebagai titik melalui ukuran bujur dan lintang. Ukuran tersebut memiliki satuan derajat dan diaplikasikan dalam sistem grid matematis. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, kemudian garis bujur itu yang vertikal atau yang horizontal? Vertikal tuh. Jadi dia bujur timur dan bujur barat. Wilayah Indonesia itu semuanya berada di wilayah bujur timur ya. Makanya dari berapa 6 derajat bujur timur. Ini dia garis lintang, ada lintang utara dan lintang selatan. Ini letak astronomis Indonesia. Bisa dilihat kan di ujung sana, kelihatan nggak? 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan ini ada pengaruh letak astronomis terhadap iklim di Indonesia yang bercorak tropis. Di Indonesia dikategorikan negara beriklim tropis dengan rata-rata suhu dan kelembapan udara yang tinggi. Suhu udara yang relatif tinggi terjadi karena pengaruh intensitas matahari yang tinggi, sedangkan kelembapan yang tinggi karena pengaruh angin yang membawa uap air dari perairan laut. Terus Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Hutan hujan tropis di Indonesia dengan berbagai jenis flora dan fauna tumbuh di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu di Indonesia.
misalnya ini Indonesia. Secara astronomis, waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi yaitu 24 jam. 24 jam. Sehingga dapat ditentukan pembagian zona waktu berdasarkan besar lingkaran rotasi bumi yaitu 360 derajat dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat. Dengan demikian terdapat perbedaan waktu selama 1 jam setiap 15 derajat bujur Indonesia, terletak di antara bujur 95 derajat sampai 141. Jadi pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987 yang menetapkan 3 zona waktu, yaitu ada WIB, WITA, dan WIB. WIB ini apa? Waktu Indonesia bagian barat. Nah, perbandingan waktunya itu misalnya di WIB itu jam 7 pagi. Di WITA itu jam 8. Itu jam 9. Nah, ini ya. Ini dia contohnya ya. Kemudian ini adalah keuntungan letak astronomis Indonesia. Yang pertama itu memiliki musim hujan tropis yang luas. Kemudian yang kedua memiliki curah hujan yang tinggi. Ketiga memudahkan penduduk Indonesia dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Yang keempat kelembapan udara tinggi, dan yang kelima memiliki zona waktu. Oke anak-anak, semuanya bisa dibuka Google Earth-nya ya. Kita sekarang pakai Google Earth. Oke. Di situ kalian kan ada disuruh cari lokasi, taruh lokasi kan. Misalnya nih, Citra asalnya dari mana? Dari Banda Aceh. Bisa ditaruh di sini, searching di sini, Banda Aceh ya. Banda Aceh. Kemudian langsung klik aja search. Nah, kalian bisa lihat letak astronomisnya itu di sini ya. Kalian bisa lihat di laptop kalian masing-masing letak astronomisnya. Kemudian misalnya di Natasha dari mana? Dari Aceh Selatan. Tulis di sini ya, Aceh Selatan ya. Gimana Bu? Nggak bisa nih Bu. Bisa. Kok ya? Masuk kotanya bisa. Langsung kotanya aja ya. Ya lebih lihat ini ya. Itu tidak sama. Ini ya, ini Citra. Oh ini Bu ya? Ya. Oh nggak ada Bu. Ya. Gimana carinya Bu? Ini ya, udah. Langsung search
searching saja ya Zura. Ini Bu. Ya, searching di sini nama wilayahnya. Saya Zura dari mana? Iya Bu. Ketik saja ada ya. Nanti langsung isi aja di lembar kerja kalian. Boleh isi dulu yang pertama letak astronomisnya ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Cukup Bu. Terus. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Ada yang tahu letak geografis Indonesia? Tentang geografis Indonesia? Terletak di atas. Saya Bu, letak geografis Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra Bu. Benar sekali. Saya Bu menambahkan Bu, itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, benua Australia dan benua Asia Bu. Benar sekali Cita, terima kasih sudah menjawab. Nah, benar ya yang dikatakan Cita dan Natasha tadi. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang mengapit Indonesia yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Dua samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, peta kondisi geografis Indonesia ya. Bisa dilihat di situ ada Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura, dengan Malaysia, Thailand, Brunei, Malaysia, Samudra Hindia, Australia, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste. Ya. Nah, ini dia letak Indonesia tadi. Ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Australia dan benua Asia. Kemudian ini ada pengaruh letak Indonesia secara geografis terhadap iklim. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini terjadi karena pengaruh angin muson barat dan angin muson tenggara. Angin muson barat itu membuat air laut yang bersifat basah dan mengandung banyak air laut sehingga mendatangkan musim hujan, sedangkan angin muson tenggara bersifat kering dan mendatangkan musim kemarau. Ini pergerakan angin muson Indonesia, yang merah itu muson timur dan yang hitam itu muson barat. Kemudian keuntungan letak Indonesia secara geografis. Yang pertama, berada di lintas perdagangan internasional. Yang kedua, Indonesia menjadi negara agraris. Yang ketiga, ketersediaan tanah yang subur. Yang keempat, keberagaman budaya yang tinggi. Yang kelima, memiliki budaya banyak destinasi wisata alam yang indah. Dari materi yang sudah Ibu paparkan, apakah sudah bisa dimengerti? Bisa Ibu? Kita buka lagi ya Google Earth-nya. Bisa kayak citra tadi dan juga Aceh. Kita bisa lihat letak geografisnya ya. Ya, Bu. Nanti yang dari Google Earth tadi langsung coba aja ya di letak geografisnya Citra. Misalnya tadi Banda Aceh berbatasan langsung dengan apa, bisa langsung ditulis di letak geografisnya ya. Sekian paparan materi dari Ibu. Kalian
ini kita melakukan evaluasi ya. Kalian bisa scan ini untuk mengakses quizzes. Sudah selesai kita melakukan ya Bu, kita sudah selesai melakukan kuisnya. Semoga nilai kalian bagus ya. Amin. Oke, dari pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Bu. Oke, silakan ya. Nah, Indonesia itu memiliki 3 batas wilayah, buat. Ya. Itu satu secara geologis, secara astronomis, dan secara geografi. Ya, benar sekali ya Ryan. Berikut tepuk tangan untuk kalian. Nah, ini dia kesimpulannya ya. Kesimpulannya secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi wilayah tropis yang menyebabkan iklimnya panas dan lembab sepanjang tahun dengan 2 musim utama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua yaitu benua Australia dan benua Asia dan 2 samudra. Samudra Hindia dan Pasifik. Letak ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Oke, ini tugas kalian minggu depan, kalian hanya membaca saja ya tentang letak geologis Indonesia. Sekian dari Ibu, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.